Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas UAS IMK. Perkenalkan, nama saya Loviana Dewi Safitri. Saya Siti Yuliana Putri. Kami dari Prodi Sistem Informasi, mahasiswa semester 3 dari Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri. Aplikasi referensi. Pada era sekarang ini, internet merupakan suatu teknologi yang sangat berguna dalam membantu melaksanakan pekerjaan manusia. Sebagai contoh, untuk memudahkan antar manusia dapat saling berkomunikasi dan saling berbagi informasi. Sebagai contoh, aplikasi yang dibuat untuk dapat menghubungkan antar pelanggan dan penyedia tempat tinggal, yaitu Mamikos. Aplikasi ini merupakan aplikasi penyedia informasi lengkap akan pemesanan kos. Mamikos memberikan informasi secara detail mengenai pemesanan kos, waktu pemesanan, lokasi pemesanan, fasilitas yang diberikan, dan deskripsi kos dan biaya pemesanan kos. Kos yang terdaftar dalam Mamikos dapat dijamin karena dilakukan pendapatan secara langsung oleh agen Mamikos, sehingga pengguna tidak perlu merasa khawatir mengenai keaslian data yang ditampilkan. Perantau biasanya melakukan survei dengan sendiri ataupun mengandalkan keluarga maupun kenalan yang berada pada daerah yang dituju. Biasanya hal ini akan memakan waktu yang sangat lama, karena pelanggan akan menemui satu persatu lokasi kos yang tersedia dan melakukan diskusi baik harga dan alat yang disediakan. Tindakan tersebut kurang efektif untuk dilakukan terutama bagi perantau yang ingin mendapatkan tempat istirahat dengan secepat mungkin. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu aplikasi yang dapat menghubungkan antar pelanggan dan penyedia tempat tinggal untuk dapat saling berkomunikasi atau berhubungan, sehingga memudahkan diskusi dan pencarian tempat yang sesuai dengan kebutuhan. Penjelasan fitur Mamikos. Filter fasilitas kos. Filter fasilitas kamar kos di Mamikos sangat lengkap, bahkan menggambarkan kebutuhan hunian kos yang sering dicari. Kamu bisa menentukan jenis fasilitas yang diinginkan dengan memberikan tanda checklist. Nantinya, hasil pencarian hanya akan menampilkan fasilitas yang ingin dicari saja. Fasilitas tersebut antara lain AC, Wi-Fi, TV, dan lain-lain. Virtual Tour. Fasilitas virtual tour akan sangat membantu proses pencarian kos. Kamu bisa merasakan pengalaman berada di kos, baik di bagian luar kos ataupun di bagian dalam kos. Melalui virtual tour, kamu bisa mencari tahu bagian-bagian kos sekaligus kondisinya. Tidak hanya bagian dalam kamar kos saja yang ditampilkan, tetapi juga bagian luar kos. Manfaat fitur ini untuk mengetahui keseluruhan bagian kos yang ingin kamu sewa. Video Mami Checker. Agar lebih yakin sebelum memilih kos yang diinginkan, pastinya penyewa akan mencari tahu seluk-beluk kos lebih dalam. Jika kos tersebut muncul di mesin pencarian, review atau pesan penyewa sebelumnya bisa ditemukan. Di Mamikos, kamu bisa melihat review penyewa sebelumnya yang ditampilkan dalam bentuk rating. Aspek yang dinilai adalah kebersihan kos, keamanan, kenyamanan, fasilitas kamar, fasilitas bersama, serta harga sewa kos. Semakin tinggi rating kos, semakin mudah pula kami menentukan jenis yang akan disewa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Putri, teman saya.
Selanjutnya, foto 360 derajat. Penasaran dengan kondisi bagian dalam kos? Manfaat fasilitas foto 360 derajat untuk melihat seluruh isi kamar kos. Jika melihat tampilan foto biasa, kondisi kos terkadang belum menggambarkan keadaan sebenarnya. Namun dengan foto 360 derajat yang bisa diarahkan sesuai keinginanmu, kamu bisa mengetahui setiap sudut dan sisi kamar kos. Dan ini gambar aplikasi Mamikos. Selanjutnya, metode pada tahap empati. Proses empati di dalam berdasarkan dari perspektif yang dialami oleh pengguna aplikasi Mamikos. Ada beberapa poin keluhan dan kesulitan yang didapatkan. Kos merupakan suatu kebutuhan yang vital untuk mahasiswa atau orang yang jauh dari tempat tinggalnya. Aplikasi Mamikos memegang peranan penting untuk mempermudah mereka yang mencari kos-kosan. Untuk mengetahui masalah dari user pengguna platform dengan menggunakan cara data analisis, dilakukan dengan memanfaatkan fitur komen dan fitur penilaian yang dapat pada fitur penilaian aplikasi tersebut di Google Play Store. Terdapat beberapa pengguna yang mengeluarkan dan memberikan nilai yang tidak bagus pada platform tersebut. Selanjutnya, metode pada tahap empati. Di sini ada masalah pengguna. Yang pertama, masalah apa saja yang Anda peroleh dari tahap empati. Yang kedua, aplikasi suka error. Yang ketiga, tidak bisa menggunakan Maps, harus dari aplikasi sendiri dan kurang lengkap. Yang keempat, data kurang lengkap dan data yang bercantum tidak sesuai. Yang kelima, susah berkomunikasi dengan pemilik kos. Yang keenam, fitur pencarian kurang akurat. Dan yang terakhir, harga dan tempat tidak sesuai. Rencana judul project. Dari masalah yang telah Anda dapatkan, apa yang Anda lakukan? Registrasi aplikasi atau membuat aplikasi sejenis versi Anda sendiri. Jelaskan, berikan alasan sistematis dan analisis. Registrasi aplikasi. Mamikos terletak pada pendaftaran kos yang harus melalui agen sehingga memiliki kos yang ingin mendaftarkan usaha harus menunggu agen terlebih dahulu. Kekurangan yang utama yaitu masih kurangnya informasi pada wilayah kota kecil, khususnya kos-kosan yang berada di sekitar kampus. Dari segi tampilan, Mamikos memiliki dua tampilan, yaitu tampilan list dan tampilan peta. Untuk tampilan peta terlihat cukup bagus dengan adanya lingkaran-lingkaran kecil sebagai penanda adanya kos di wilayah tersebut. Namun untuk tampilan listnya masih terlihat cukup kaku dengan layout yang tidak konsisten dan ukuran foto yang berbeda-beda. User flow. Pertama, login.
cari kos, terus pemesanan, pilih kode pembayaran, melakukan pembayaran diterima, dan yang terakhir bisa langsung ditempati. Target pengguna. Berikut rencana target pengguna aplikasi Anda. Target dari aplikasi Mamikos adalah mahasiswa anak rantau, membantu mahasiswa untuk mencari kos-kosan, apartemen, hingga kontrakan dengan mudah. Semuanya dapat dipesan kapan dan di mana saja. Mahasiswa dianggap sebagai target potensial dikarenakan mayoritas pengguna jasa kos adalah mahasiswa. Ini adalah desain gambaran prototyping Mamikos. Untuk login Mamikos, lalu login with Facebook, dan ini adalah pencarian, terus all di Mamikos. Dan ini adalah profil dari aplikasi Mamikos jika sudah login. Dan ini adalah desain chat dari aplikasi Mamikos. Ini adalah wireframe dari Mamikos. Terdapat login, discover Mamikos, foto, pencarian, dan profil dari Mamikos, chat, individual chat. Yang terakhir ada mockup Mamikos. Ini adalah gambaran dari mockup yang kami buat. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.